Jadi speaker kedua kita kali ini adalah Bang Daniel Sihombing. Kita bakal kupas tuntas bahas tentang beasiswa LPDP karena Abang ini adalah penerima beasiswa LPDP. Nah, kita mau lihat profil singkatnya dari Bang Daniel dulu. Next. Wah, jadi Bang Daniel ini SMA-nya di SMA Taruna Nusantara di tahun 2005 sampai 2008 dan S1-nya di ITB Analytical Chemistry ITB. Terus S2-nya di apa nih Bang? Institute for Water Education ya. Environmental Science and Technology UNESCO. Terus sekarang PhD di mana nih? Kayaknya nggak ada dibikin ya tapi di Belanda kan ya Bang ya? Iya benar di Belanda. Iya, Di oke. Delft. Next-nya, nah ini beberapa experience-nya dari Bang Daniel. Di tahun 2012 menjadi researcher di ITB, terus menjadi chemistry tutor di Epsilon Private, terus di tahun 2014 juga menjadi EPP researcher di EWAC Switzerland, terus di tahun 2015 sampai sekarang menjadi penerima LPDP untuk PhD program, gitu ya. Oke, next-nya. Oke, udah. Oke, kita mulai aja. Halo Bang Daniel, apa kabarnya Bang? Halo, baik. Bisa kedengaran suaraku di sana? Bisa Bang, bisa. Oke. Lagi di mana nih Bang? Lagi di Bekasi. Oh, di Bekasi. Lagi di Oh, di Indonesia. Indonesia. Iya. Oke. Kirain tadi masih di Amsterdam. Oke. Jadi teman-teman yang mau bertanya nih ke Bang Daniel boleh ajuin pertanyaannya di Slido ya, sama kayak yang tadi yang di speaker pertama. Teman-teman boleh ajuin pertanyaannya mulai dari sekarang. Nah, mungkin teman-teman belum ada gambaran nih mau nanya apa gitu. Jadi aku mau mulai dulu ngajuin beberapa pertanyaan ke Bang Daniel gitu ya. Atau Oke, Bang silakan. Daniel mau ini dulu, mau opening dulu gitu, mau bilang sesuatu gitu ke teman-teman. Apa ya? Tapi sepertinya informasi kalian udah cukup banyak sih dari link ini tuh kalian kayak dapat ya. Jadi Oke, iya. paling cerita dikit. Kalau yang S2 itu saya dapat partial scholarship. Jadi UNESCO IHE itu sekarang kampusnya ganti jadi IHE Delft, di Delft juga di Belanda. Dia jadi waktu S2 dapat partial scholarship, biaya hidupnya dibayar sendiri, dan uang scholarship, tuition fee dan lain-lain semua dibayar di cover sama kampus sama dari pemerintah Belanda. Lalu S3-nya full dari LPDP. Lalu paling pengantar pertama adalah LPDP itu, lihat dari pengalaman dari beberapa tahun ke belakang, LPDP itu lembaga yang sangat dinamis. Jadi peraturannya setiap tahun ganti. Jadi pada waktu misalkan untuk penyiapan untuk penyiapan sesi ini aja saya lihat beberapa peraturan baru, itu ada beberapa peraturan banyak yang sudah ganti. Jadi yang jelas teman-teman mungkin yang masih S1 sekarang gambarannya saya bisa kasih gambaran, tetapi untuk nanti mungkin teman-teman mau daftar untuk tahun depan atau 2 tahun lagi itu mungkin peraturannya bisa aja ganti. Jadi LPDP masih ibaratnya masih mencari jati diri lah, walaupun sebagian besar sepertinya mereka sudah mulai peraturannya sudah mulai cukup tidak berubah lagi, tapi masih ada beberapa yang masih berubah beberapa peraturannya. Misalkan contoh yang saya baru tahu nih, beasiswa untuk tahun ini sepertinya prioritas itu untuk kesehatan dan untuk pendidikan. Nah itu kan jadi di luar itu nggak bisa daftar. Nah jadi itu kan dinamis banget LPDP ini. Jadi ya Iya. perlu diperhatikan beberapa peraturan-peraturan terbaru lah dari LPDP. Paling gitu aja. Oke. Berarti memang teman-teman perlu up to date terus ya tentang informasi tentang beasiswa LPDP ini gitu ya. Ya. Oke, kita mulai aja. LPDP ini kan juga salah satu beasiswa yang banyak banget ya diincar, apalagi buat pelajar-pelajar di Indonesia gitu ya, karena fasilitasnya juga oke banget kayak gitu. Dan kenapa sih Bang Daniel memutuskan untuk memilih beasiswa LPDP? Nah,
Jadi pada waktu lulus S2 memang sudah ada kepikiran untuk lanjut S3, sudah ada beberapa ide penelitian yang sudah dilempar. Lalu supervisor lama juga menawarkan untuk kerja bareng dia, cuma biayanya nggak ada, itu dia jadi masalah. Sehingga kan sedangkan untuk kalau kita jadi sekedar pengetahuan aja, kalau untuk S3 di Eropa dan di negara maju sepertinya prinsipnya beda seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kita yang mahasiswa doktoral kita yang bayar. Jadi kita bayar Hmm. uang kuliah dan segala macam. Nah, di konsep di Eropa dan di Amerika di negara maju umumnya mahasiswa S3 itu adalah pekerja, karyawannya kampus atau karyawan riset lah dia. Jadi dia digaji oleh kampus. Walaupun dia membayar tuition fee juga. Jadi sehingga biaya untuk PhD itu besar sekali untuk negara di negara maju, sangat besar. Jadi untuk pertimbangan itu supervisor dulu tidak punya biaya untuk itu, dia sudah coba masukin tapi nggak tembus. Akhirnya saya coba masukin LPDP dan ya puji Tuhan tembus lah kemarin. Oke. Boleh ceritain nggak Bang, kelebihannya LPDP ini apa sih dibandingkan beasiswa lainnya? Kayak mungkin yang sebelumnya tadi speaker pertama kita cerita tentang Fulbright kayak gitu. Nah, jadi apa ya? Ada kelebihan bukan kekurangan apa ya? Ya, ada yang beasiswa lain juga yang lebih bagus dalam beberapa aspek dan LPDP dalam hal tertentu dia bagus. Yeah. Nah, cuma kelebihannya tadi sama seperti Fulbright, saya dengar dari Marcelo juga yang jelas LPDP semua di cover. Jadi biayanya untuk tuition fee, untuk biaya hidup, untuk tiket pulang pergi, untuk bahkan ada biaya untuk riset tesis kan. Jadi kan kalau ada tesis atau yang S3 disertasi itu bisa kita ajukan, lalu biaya konferensi internasional bisa untuk mahasiswa master sekali, untuk mahasiswa doktoral 2 kali, lalu biaya asuransi misalkan. Jadi lalu kemudian kalau teman-teman yang berkeluarga bisa bawa keluarga juga. Jadi dia dapat sekitar 25%. Ini saya nggak tahu ya peraturan terbaru, tapi kalau sepertinya masih sama sih, 25% dari biaya hidupnya orang tersebut. Jadi kalau misalkan orang ada suami ke sana, lalu dia bawa istri dapat dan anak, artinya istri dapat 25% dari biaya hidupnya suami, lalu juga anaknya juga dapat 25%. Jadi dia dapat ekstra 50% lah misalkan. Jadi untuk membawa keluarga sangat bagus lah. Saya kira itu kelebihan paling utama LPDP dibandingkan yang lain. Lalu ada biaya konferensi juga, sepertinya beasiswa lain nggak ada sepertinya. Yang contohnya sederhana kan di Belanda ada namanya Stunet. Itu dia tidak menawarkan beasiswa konferensi, dia nggak tawarkan. Lalu untuk keluarga juga nggak ada, untuk asuransi juga dia nggak ada. Jadi tuition fee-nya living cost yang kita dapat dari Stunet itu kita yang pandai-pandai ngatur lah untuk asuransi, untuk apa dan segala macam. Jadi paling itu sih beberapa kelebihan LPDP. Sama biaya riset ya, biaya riset. Tapi Stunet menawarkan biaya riset. Stunet itu menawarkan biaya riset cuma saya lupa update terbaru. Kalau nggak salah sekitar 1.000 euro untuk per orang, per mahasiswanya mereka. Jadi mereka bisa lakukan riset apapun dengan biaya 1.000 euro kalau saya nggak salah. Jadi, kalau kasusnya itu mungkin lebih besar dari LPDP, karena LPDP, enggak deh, lebih besar dari LPDP, karena LPDP bisa minta lebih sekitar sampai 60 juta, kalau untuk riset lapangan, kalau saya nggak salah, 120 juta untuk riset yang berbasis di lab. Jadi lebih besar di LPDP sih, Bang, untuk biaya riset. Oke. Terus boleh ceritain Bang, gimana sih proses yang untuk apply LPDP ini? Apa persyaratannya kayak gitu, dan berapa lama prosesnya gitu Bang, sampai dinyatakan lulus? Nah, peraturannya ini saya baru lihat lagi peraturan baru, itu ganti konsepnya dibandingkan yang saya kan masuk LPDP daftar 2015. Ya, 2015. Saya berangkat 2016 untuk PhD-nya. Jadi peraturannya sudah beda nih. Kalau sekarang kalau dulu kita kita kan ikutin tes bahasa Inggris, ada ya teman-teman bisa lihat lah semua list syarat-syaratnya LPDP, yaitu bahasa Inggris, tes kesehatan, sepertinya ada mungkin tes surat keterangan kelakuan baik mungkin dari polisi dan segala macam lah. Nah itu mutlak, itu nggak bisa ditawar untuk hal seperti itu. Nah lalu kemudian kalau dulu akan lebih kuat peluangnya kalau kita punya LOA dari kampus gitu loh. Jadi letter of acceptance dari kampus itu akan lebih kuat. Untuk katanya ya, saya juga kurang begitu ini ya, katanya lebih kuat. Jadi bisa diminta dulu dari kampus misalkan. Jadi ya paling hal-hal seperti itu, lalu kita ikutin semua prosedurnya. Sesudah kita lolos seleksi berkas, akan ada seleksi, ya jelas beda dulu sama sekarang ya, tapi yang saya dengar sekarang itu ada seleksi wawancara, ada psikotes,
Dulu kita nggak ada psikotes, ada seleksi kepribadian, seleksi dan segala macam lah. Ada wawancara, ada segala macam. Lalu sudah itu lolos, dia akan masuk ke tahap berikut. Ya, kalau tahap-tahap itu sudah lolos, dia sudah dipastikan sebagai penerima beasiswa dan akan langsung masuk ke tahap namanya PK. PK itu apa istilahnya? Saya juga lupa kepanjangan PK itu apa. Jadi seperti training 1 minggu kurang lebih untuk ya pengenalan LPDP, nasionalisme lah dan segala macam. Baru dari situ bisa berangkat. Paling seperti itu. Oke. Ini kita udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mungkin bisa kita selingin dulu. Aku boleh share screen dulu. Tomilda, oke. Kelihatan kah screenku, teman-teman? Oke. Ada nih pertanyaan tentang research. Research itu kan susah banget. Gimana cara membangun ketertarikan di research, Bang? Gini, untuk S3, saya sarankan untuk yang mau S3 itu passion. Jadi kalau nggak punya passion riset, jangan pernah ambil S3. Karena S3 makan waktu, dan kalau nggak passionate, dia akan frustasi di tengah jalan. Oke. Berarti passion ya, Bang? Harus emang ada passion dari diri kita sendiri, kayak gitu ya. Oke. Bang, kalau di Eropa kan S3 juga bisa digaji oleh kampus. Kira-kira kalau di Amsterdam rate-nya berapa ya, Bang? Nah, gini, sebenarnya LPDP itu untuk kisaran Belanda ya, kecuali Amsterdam, itu LPDP dapat penerima LPDP master dan PhD. Nah, jadi sedikit nih. Jadi untuk penerima doktoral dan master itu uang living cost-nya sama semuanya. Jadi nggak ada misalkan S3 jadi lebih banyak, nggak ada seperti itu. Begitu juga dengan di Indonesia. Teman-teman mau S3, S2 di kampus mana, misalkan di UI, ITB, UGM, itu living cost-nya sama. Jadi sama aja. Nah, kalau di LPDP kita tuh dapat 1.200 euro per bulan. Tetapi Amsterdam itu 1.250 kalau saya nggak salah, dia lebih mahal dikit. Nah, tetapi kalau dihitung-hitung, kalau dia S3 di BI kampus, gajinya lebih gede, pasti lebih gede. Jadi LPDP itu ya kita harus pinter-pinter, misalkan kayak Delft itu salah satu kota student termahal di Belanda, dan ya kita harus pintar-pintar cari tempat lah, misalkan karena yang paling mahal tuh biasa di akomodasi di apartemen, di kos-kosan dan biaya-biaya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan dia digaji sama kampus, itu gaji bersihnya itu ini netnya itu kalau saya nggak salah kisaran 1.600 euro minimal. Jadi LPDP lebih rendah dari kalau untuk preset yang dibiayai oleh kampus. Gitu. Jadi dan walaupun tadi yang gaji PhD yang digaji sama kampus, mereka tidak ada tunjangan keluarga. Tetapi yang dibiayai sama kampus setiap tahun mereka akan naik. Jadi kan misalkan tahun pertama 1.600, tahun kedua mungkin dia naik jadi 1.700, 1.800. Nah, tahun keempat itu biasanya sudah di atas 2.000, 2.100 sampai 2.200 bersih netnya. Jadi jelas lebih banyak dari LPDP. Kalau untuk yang nggak dihitung tunjangan keluarga ya. Oke. Terus ini ada pertanyaan tentang interviewnya, Bang. Mungkin Abang boleh sekalian share juga interview LPDP itu seperti apa. Terus ada yang nanya nih, katanya, ada nggak pertanyaan aneh di luar skop pendidikan gitu? Gini, kalau dulu nggak, 4 tahun lalu itu saya ikut interview seputar riset lah, misalkan seputar kenapa mau kuliah di luar negeri. Karena dulu cerita dikit nih. Dulu LPDP itu buka 2013 kalau saya nggak salah, di LPDP buka. Nah, saya itu sempat masuk pendaftar pertama untuk LPDP. Jadi pembukaan pertama LPDP, pembukaan pertama atau periode keduanya saya lupa lah, di tahun 2000 berapa tadi tuh? 2013 itu saya daftar. Jadi saya sempat ikut interviewnya, walaupun waktu itu saya ditolak. Karena alasan, saya juga kurang tahu alasan apa. Kalau nggak salah karena kampus saya nggak masuk, kurang tahu lah. Nah, kemudian pas 2015 saya ikut lagi interview LPDP, dan kemarin kan lolos. Nah, jadi dari pengalaman itu tidak ada pertanyaan aneh-aneh, cuma seputar motivasi kenapa kuliah di luar negeri, apa kontribusinya ke Indonesia, kalau riset misalkan S3 tentang apa, lalu minatnya seperti apa dan segala macam. Nah, tetapi
dengar-dengar dari banyak orang-orang dan teman-teman yang sudah keterima LPDP akhir-akhir ini, 2-3 tahun belakang, pertanyaannya sudah cukup banyak yang ngarah keluar dari seputar pendidikan. Misalkan pengujinya, misalkan kalau dulu kita pengujinya pure dosen, nah kalau 2-3 tahun belakang sudah ada pengujinya, salah satu pengujinya misalkan psikolog. Jadi pasti akan ditanya seputar ya bagaimana menghadapi beban mungkin, apakah bisa survive di sana dan segala macam. Lalu ada juga dari dosen pasti, lalu ada juga kalau ini saya nggak tahu, ini dengar dari teman-teman ya, tapi yang jelas interview LPDP itu secret lah, nggak boleh dibuka kemana-mana sebenarnya. Karena jadi kita juga nggak tahu benar atau nggak ini ceritain teman-teman ini. Jadi ada tentara misalkan salah satu yang interview, dan mereka akan bertanya soal nasionalisme, soal pandangan kita soal mungkin politik kali ya, mungkin nasionalisme, ya semacam itu. Jadi ya wawasan kita juga perlu diperluas untuk hal seperti itu. Lalu pastikan bahwa nilai-nilai, ibaratnya nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme kita itu dipandang bagus lah sama orang itu misalkan. Jadi kalau misalkan dia rasa jawaban kita haluan kanan ekstrim, kiri ekstrim, ya mungkin bisa aja nggak keterima. Iya. Karena emang kita dibiayai negara gitu ya Bang. Jadi ya kita pun harus tahu lah tentang ya nilai-nilai budaya atau apa gitu. Oke. Ya, lalu juga misalkan, sorry bentar, ayo nambahin dikit. Paling yang ada lagi adalah apa yang akan dikerjakan nanti sudah balik ke Indonesia. Itu poin sangat vital di interview dan juga di motivation letter. Kalau Bang sendiri apa nih? Boleh tahu nggak Bang? Apa? Kan pasti ditanya itu apa yang mau dilakukan setelah kembali ke Indonesia gitu. Nah, yang jelas ya karena saya riset, jadi ya saya banyak share, banyak cerita soal riset. Jadi misalkan Indonesia riset ininya kurang, kita pengen perbaiki itu dan segala macam, paling itu sih. Oke. Terus ini ada pertanyaan Bang tentang setelah lulus LPDP, apakah ada syarat selama mengikuti perkuliahan? Dan sama yang nyambung juga sama yang berikutnya, apa benar kalau apply beasiswa di LPDP setelah lulus harus wajib kembali dan mengabdi di Indonesia? Mungkin boleh disatuin Bang jawabannya. Nah, untuk yang pertama, apakah ada syarat IPK minimum? Saya kurang tahu ya ada atau enggak ya. Yang tapi sepertinya nggak ada. Iya, yang penting dia lulus. Waktu, Bang. Harus. Enggak. Banyak yang nggak lulus tepat waktu. Oh, oke. Banyak yang nggak lulus tepat waktu. Walaupun persentasenya saya kurang tahu, tapi banyak di Belanda yang seperti itu. Jadi sepertinya syarat IPK nggak ada, tapi yang penting teman-teman harus lulus. Intinya itu harus lulus. Jadi tapi ada juga pengalaman teman-teman yang nggak lulus. Itu juga ada. Ada yang nggak lulus juga ada. Jadi dia berhenti di tengah jalan. Nah, gimana kalau teman-teman misalkan kan ada yang ngulang misalkan kan. Jadi lebih dari 2 tahun misalkan untuk master. Nah, otomatis sudah 2 tahun dia tidak akan dibiayai oleh LPDP. Jadi dia harus bayar sendiri. Nah, jadi biasanya untuk trik-trik yang seperti ini adalah orang-orang yang kira-kira di semester pertama, semester kedua udah mikir, ini kayaknya gue nggak akan lolos nih, gue akan ngulang misalkan. Nah, dia akan mulai nabung biasanya di situ. Jadi dia nggak akan boros, karena dia akan nabung untuk berikutnya, untuk permulaan tahun ketiga. Nah, lalu kemudian apakah wajib kembali ke Indonesia? Iya, wajib. Sekarang wajib. Walaupun kita buka aja, banyak yang nggak balik. Banyak. Walaupun persentasenya saya kurang tahu, tapi ada yang nggak balik. Tapi syarat LPDP sekarang wajib balik ke Indonesia. Karena nanti teman-teman pada waktu balik, teman-teman harus melapor ke LPDP, sudah lulus atau belum. Lalu LPDP juga akan terus kirim email yang akan menanyakan kamu di mana, udah lulus atau belum, dan segala macam. Oke. Berarti emang wajib balik ya teman-teman. Ya, balik. Harus ngasih kontribusi ke Indonesia gitu. Terus berikutnya, ini Bang, kalau beasiswa LPDP ini kan kayak orang banyak menganggapnya butuh persiapan banyak, kayak apply-nya susah, persyaratannya susah gitu-gitu. Itu bener nggak sih Bang? Kayak orang banyak yang menunda-nunda nih, aduh ntar dulu deh, kayaknya belum sanggup nih aku apply beasiswa LPDP gitu. Nah, gini. Emang sesusah itu kah Bang? Gitu. Aduh, nggak tahu Jadi kan yang jelas mereka punya kriteria-kriteria tertentu, dan kalau teman-teman, jadi saya kurang tahu, coba cek peraturan lagi. Kalau nggak salah setiap orang diberikan kesempatan 2 kali untuk daftar LPDP, sepertinya. Jadi kalau dia nggak lolos di pertama, dia masih bisa coba yang kedua. Nah, kalau teman-teman nggak lolos yang pertama, teman-teman bisa kirim email ke LPDP dan tanya kenapa nggak lolos. Jadi misalkan, jadi
yang jelas mereka tuh punya kriteria, mereka punya penilaian ya. Jadi poin-poin tertentu, skornya mungkin berapa yang akan dijawab oleh nanti tim interviewer, atau mungkin dari psikotes mungkin dia bilang, oh ini orangnya agak psycho nih, jadi nggak dilolosin misalkan contohnya seperti. Jadi teman-teman bisa tanya kenapa nggak lolos di yang pertama, lalu mungkin bisa di-upgrade itu yang di kedua. Nah, jadi yang jelas, tapi yang jelas penilaiannya seperti apa itu kita nggak tahu, kita nggak ada yang tahu lah, itu internalnya mereka yang tahu. Nah, lalu paling triknya yang pertama adalah susah atau nggak susah ya bahasa Inggrisnya lah, oke lah, misalkan kan ada syarat bahasa Inggris, lalu IPK-nya juga ada. Kalau IPK untuk master tuh kalau nggak salah cuma tiga kalau saya nggak salah, tiga, di atas tiga bisa ya, tiga. Jadi ya itu seperti itu, mungkin IPK-nya dibagusin, mungkin oh ya LPDP sekarang ada, teman-teman silakan buka website LPDP, itu ada banyak sekali tipe beasiswa, dan kalau teman-teman mau mendaftar beasiswa reguler LPDP itu cuma menyasar top 20. Jadi 20 besar dunia. Jadi misalkan tadi kayak Marcelo di Amsterdam itu nggak masuk. Delft aja kita nggak masuk. Di left top 20. Jadi top 20 itu rata-rata di Amerika, Harvard, Yale, MIT, Princeton, segala macam. Lalu di Eropa itu cuma ada satu sepertinya di ETH Zurich di Swiss. Lalu di Inggris itu ada Imperial College London, ada Imperial College, ada apa lagi? Stanford Amerika. Stanford Amerika juga masuk. Cambridge, Oxford. Inggris cuma ada 3, bahkan UCL, University College London itu salah satu top lah ya, itu nggak masuk listnya 20 top 20-nya LPDP-nya. Jadi kalau teman-teman mau masuk regular, pastikan masuk ke situ. Dan usahakan teman-teman dapat LOE. Jadi memang, dan itu akan lebih kuat lah, kecuali IPK-nya cum laude, TOEFL IELTS-nya 9, nah itu lain cerita. Tapi tetap lagi-lagi tetap aja bisa nggak lolos kalau psikotes, nasionalisme dan segala macam ya. Tapi kalau bisa dapat LOE lebih kuat. Jadi mungkin saran saya adalah apply ke kampus-kampus itu, dapat LOE-nya, dan LOE itu jadi ibaratnya sesudah teman-teman lulus kan dapat biasanya kan kita bisa apply ke kampus sudah kita lulus ya. Jadi mungkin taruhlah setahun lah. Jadi sesudah teman-teman lulus apply ke kampus, dapat LOE-nya, sertakan LOE itu di dalam pendaftar LPDP. Jadi daftar di tahun berikutnya di LPDP sudah dapat LOE. Itu akan lebih kuat kalau beasiswa reguler. Tapi ada tipe beasiswa lain, tipe misalkan beasiswa PNS, misalkan contoh ya, PNS, TNI, Polri dan segala macam itu bebas. Itu top 200. Jadi Delft, Amsterdam, tapi sepertinya bukan Amsterdam Applied Science, tapi Amsterdam VU. Amsterdam VU. Jadi Groningen misalkan di sini, atau semua kampus top 200 lah, itu masih bisa masuk di Singapura, NTU, NUS, Australia dan segala macam. Nah, jadi lihatlah tipe-tipe beasiswanya seperti apa dulu. Oke. Nah, Bang Daniel kan ini udah PhD kan ya. Mungkin teman-teman pada bingung apa sih bedanya PhD sama doktor kayak gitu. Dan apa bedanya dengan S2 juga kayak gitu. Mungkin Bang Daniel bisa jelasin. PhD sama doktor sama aja. Jadi kalau teman-teman lihat di kampus ada misalkan yang jelas PhD itu pasti biasanya lulusan luar negeri sepertinya. Jadi kalau ada dosen teman-teman yang lulusan dalam negeri, dia pasti pakai doktor DR. Nah, tetapi kalau lulusan luar negeri dia bisa pilih pakai PhD atau pilih pakai doktor, sama aja. Cuma katanya orang sih dia taruh doktor di depan itu kalau dia lebih banyak di dunia akademis, tapi dia atau di dunia riset. Kalau PhD dia lebih pengen taruh untuk hal yang kebalik. Doktor itu untuk yang berbau industri. Jadi misalkan saya kerja di perusahaan, di kementerian, pengen taruh embel-embel S3, biasanya ditaruh di depan dokter. Tapi PhD lebih kepada orang yang di dunia akademis. Sebenarnya sama aja itu. Nah, lalu bedanya sama S2 yang jelas, S3 itu riset, full riset, tetapi tipe S2 itu ada tipe S2 yang seperti biasa, kita ikutin course, kita ujian dan segala macam, tapi ada juga tipe S2 itu yang sebutnya apa ya? Research based. Nah, research based itu sangat populer di Korea, Jepang. Ya. Jepang dan Korea itu sangat populer. Nah, jadi itu di sana tidak ada kuliah dan ujian, cuma riset. Nah, jadi kalau sudah ambil S2 tipe research based, otomatis ya dia mirip lah sama PhD, cuma kan jaraknya cuma 2 tahun aja paling gitu. Oke, terus ada pertanyaan lagi, Bang. Kalau kita udah kembali nih, apakah kerjanya ditempatkan oleh LPDP atau kita masih cari sendiri? Nah, itu dalam tanda kutip tantangan yang harus diinikan oleh LPDP. Kita tidak ditempatkan dimanapun juga. Jadi kita harus cari tempat memang. Jadi ya itu PR yang masih tapi yang jelas LPDP punya jaringan alumni namanya Mata Garuda, dan itu mereka
cukup cukup mereka lagi banyak jalin kerjasama dengan dengan kampus mungkin kalau menjadi dosen atau dengan perusahaan-perusahaan untuk sehingga alumni LPDP bisa langsung ditempatkan di situ. Jadi mereka lagi buka banyak kerjasama lah, mereka lagi coba bangun banyak kerjasama. Tapi kita harus nyari sendiri. Oke. Ini tadi prosesnya udah dijelasin sama Bang Daniel ya. Kita boleh lanjut pertanyaan yang berikutnya. Pernah coba sambil kerja nggak Bang di luar negeri? Kalau pernah, kerja apa dan pengalamannya gimana? Oke, ini pertanyaan bagus nih. Suka nih. Nah, untuk S2, tadi kan saya sudah bilang kalau biaya hidupnya, living cost-nya itu saya bayar sendiri. Kan cuma dibayarin tuition fee aja dari pemerintah Belanda kan. Dan living cost itu bayar sendiri. Nah, jadi yang saya kerjain adalah saya kerja sambilan. Jadi kuliah saya itu cuma 1,5 tahun. Jadi kalau teman-teman kuliah di Eropa atau di Amerika juga, semua kuliah yang berbau sosial, ekonomi, politik mungkin, ya sosial lah ya, psikologi mungkin, hukum juga, itu cuma 1 tahun. 1 tahun. Tetapi kuliah yang berbau engineering itu dia 2 tahun. Untuk di negara Eropa daratan. Tapi kecuali di Inggris. Inggris semua mata kuliah apapun dia setahun. Mau engineering, sosial, apapun dia setahun masternya dia. Tapi di Belanda, engineering atau ini 2 tahun. Nah, tapi di kampus saya, dia punya program 1,5 tahun. Tapi memang benar-benar dipadatin. Kita nggak punya libur summer. Libur summer kita cuma biasanya kan kalau kampus di Belanda itu 2 bulan, kita cuma 2 minggu dan segala macam. Jadi diketatin karena memang cuma 1,5 tahun. Nah, jadi yang saya kerjain di sana, saya datang bulan 10, ya kita start mulai bulan Oktober, lalu bulan 1 saya mulai kerja sambilan. Nah, yang saya kerjaan sambilan waktu itu saya sambil loper koran pagi-pagi. Dan itu cukup untuk biaya hidup. Loper koran, lalu pas weekend kerja di restoran, bantuin restoran, Sabtu Minggu bantuin di restoran. Dan itu udah cukup untuk cover biaya hidup. Lalu pada waktu tesisnya, triknya adalah cari tesis yang bisa memberikan gaji lah ibaratnya tanda kutip. Nah, jadi waktu itu saya tesis, saya ngambil di Swiss, saya dikirim kontrak sama mereka 6 bulan, dan waktu itu kita ambil data di lapangan di Nepal, kita 3 bulan di sana. Jadi sepanjang 6 bulan itu, dari 6 bulan terakhir saya kuliah S2 itu di cover biaya hidup dari Swiss. Jadi karena tesisnya kerja sama mereka. Jadi ya trik-trik seperti itulah yang perlu dicari supaya kita ya masih bisa hidup lah intinya, nggak pusing soal. Tapi yang jelas perlu banyak pengorbanan. Bangunnya pagi misalkan kalau perkoran, kalau hari Sabtu Minggu mungkin kalau yang lain bisa main-main, kita kerja di restoran, dan ya gitulah segala macam itu. Luar biasa banget ya Bang, pengalaman kerjanya. Kayak yang penting kita bisa hidup gitu ya, nggak peduli lah apa namanya gengsi-gengsian, yang penting halal gitu ya Bang ya. Ya. Luar biasa Bang Daniel. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Bisa berbagi ilmu pengetahuan tentang definisi dan proses water treatment to waste flow. Ya, ini technical banget ya. Technical. Oke, kita skip aja. Ini tadi ada nggak case mahasiswa yang nggak memenuhi syarat kelulusan wisuda dalam masa pembiayaan oleh LPDP? Tadi ini udah dijawab ya Bang ya? Ya, sepertinya udah. Oke. Ini juga, tapi ini mungkin pendapatnya Bang Daniel nih, gimana nih kalau ada yang penerima LPDP tapi nggak kembali ke Indonesia, menurut Abang gimana? Apa ya? Sebenarnya pada dasarnya sih itu balik ke masing-masing ya. Itu balik ke masing-masing. Cuma memang poinnya adalah kenapa juga saya milih balik ke Indonesia ini sudah lulus ini kan, misalkan saya lagi daftar dosen di beberapa tempat gitu dan nggak mau ke luar negeri, salah satu alasannya karena memang ya ada rasa tanggung jawab moral aja sih, kita udah dibiayai negara dan kita harus balik berkontribusi sama negara dalam bentuk apapun. Jadi saya kira kalau misalkan justru sebenarnya yang paling penting itu adalah mungkin banyak orang awardee yang ngomong oke, ilmu kita nggak kepake misalkan di Indonesia, itu alasan itu banyak sekali ya. Kita kuliahnya high tech misalkan di Harvard misalkan atau MIT misalkan, jangan Harvard lah, MIT misalkan. MIT kan engineering sekali, teknologi sekali, udah mungkin dia risetnya tentang NASA misalkan, tapi nggak bisa dipakai ke Indonesia misalkan. Tapi ya menurut saya yang paling penting itu perubahan pola pikir di luar negeri. Justru yang paling penting itu perubahan pola pikir. Jadi kalau memang LPDP atau tidak ada kesempatan ya justru kita harus buka kesempatan dong. Iya betul. Nah jadi lagi-lagi ya hal seperti itulah pasti ada kok. Jadi kita harus lebih kreatif lah. Masa kan kita udah di luar negeri balik-balik minta lagi kan nggak enak lah. Ya. Tapi dari pemerintahnya sendiri ada punishment gitu nggak Bang?
atau Ada, apa gitu? ada. Terutama kalau teman-teman ngikutin informasi yang kemarin tuh heboh tuh apa tuh Veronica Koeman yang di Australia itu kan heboh banget kemarin. Jadi intinya semua itu biaya harus dibalikin ke mereka. Jadi kalau teman-teman juga misalkan nih contoh ya, teman-teman kuliah di luar negeri, risetnya sangat wow misalkan, sangat wow. Misalkan contoh tadi tentang NASA, tentang roket misalkan. Lalu NASA mau biayai dan teman-teman harus kerja di NASA. Nah, otomatis teman-teman harus lapor LPDP. Nah, punishment dari LPDP adalah semua biaya yang sudah dikasih itu harus dibalikin, termasuk tuition fee. Tuition fee kan gede banget ya, itu gede banget uang kuliah itu. Uang kuliah dan biaya hidup, biaya tiket pesawat, semuanya yang dikeluarin LPDP harus dibalikin. Tapi bisa aja kan tempat kerja teman-teman membayar itu semua, bisa aja. Jadi ya balik lagi sih, jadi yang jelas punishment-nya tuh ada. Dan itu gede banget. Oke. Oke, karena waktunya udah mau habis nih Bang. Jadi mungkin nanti pertanyaan teman-teman ini boleh kita jawab lagi. Nanti kita share di WhatsApp grupnya Bonapus Begitu Mengajar. Terakhir nih Bang, dari kita, Bang Daniel tuh melihat Bang Daniel 5 tahun lagi tuh apa gitu, seperti apa gitu, dan kontribusi apa yang mau diberikan buat Indonesia kayak gitu. Dan mungkin Bang Daniel juga mau share tentang motivasi gitu ke teman-teman di sini untuk tetap untuk bisa lanjut kuliah, mungkin untuk nggak takut coba kuliah keluar kayak gitu. Ini pertanyaan filosofis nih, tapi susah nih. Yang jelas mimpiku tuh banyak. Jadi ada banyak mimpi yang pengen dikerjain. Jadi contoh kalau teman-teman lihat background gue ini kelihatan kan ya background. Ini contohnya ini ambil di Sumba Timur karena riset saya banyak di Sumba Timur. Jadi ini riset di Sumba Timur misalkan, dan dia punya masalah soal air bersih, sanitasi, stunting. Nah, jadi itu riset saya. Jadi memang mimpi misalkan kita pengen tackle daerah-daerah seperti ini yang di belakang saya ini, supaya mereka punya akses air bersih, mereka punya sanitasi, mereka terbebas dari malnutrition untuk anak-anak, stunting, diare dan segala macam. Itu mimpinya terbesar. Dan jadi karena riset saya seputar itu memang. Jadi mimpinya besar adalah kita bisa integrasi antara, nah ini bedanya. Kalau di luar negeri itu dunia riset dan akademis, dunia riset dan industri dan pemerintah itu kan policy maker, pemerintah, industri dan pendidikan itu dekat sekali. Jadi segitiga itu dekat sekali. Nah, tapi di Indonesia itu jauh sekali. Nah, jadi mimpi terbesarnya adalah gimana caranya industri ini dan policy maker dan apalagi tadi dan riset atau kampus itu bisa berdekatan sehingga kita bisa industri kita misalkan atau kebijakan yang pemerintah yang buat itu bisa berdasarkan analisa riset misalkan contoh. Jadi, saya pengen berkontribusi dalam bidang-bidang seperti itu. Paling gitu sih. Lalu ya banyak mimpi yang tidak bisa diceritakan. Kalau ke Toba gimana Bang? Kalau ke Toba nggak ada mimpi Bang? Belum kepikiran sih ke sana. Oke. Tapi yang jelas seperti ini sih. Tadi saya udah cerita banyak soal. Jadi yang jelas, misalkan contoh tadi Dell itu kan salah satu kampus baru misalkan di daerah Toba ya, yang diinisiasi sama Pak Luhut kan. Jadi saya kira hal yang paling besar adalah untuk teman-teman yang dari Toba adalah kita perlu ini salah satu mimpi ya. Saya kuliah S1 di ITB, itu kampus top 3 lah. Saya nggak bilang top nomor, karena kita nggak pernah nomor 1 sebenarnya. Okay. Kita nomor 3 terus kayak. Itu kampus bagus, lalu masuk ke kampus yang bagus di luar negeri, itu levelnya beda sekali ya. Beda sekali, jauh sekali. Jadi sebenarnya saran harapan sih untuk teman-teman yang dari Sumatera yang asli sana, mungkin bisa kuliah ke luar negeri, bisa balik ke kampus-kampus yang ada di wilayah Sumatera Utara, kampus apapun itu, USU dan segala macam lah itu. Lalu jadilah dosen yang baik sehingga tingkat pendidikannya bisa lebih baik. Balik ke Dell, balik ke USU dan segala macam. Jadi ya itulah. Jadi memang teman-teman kalau mau berubah itu perlu datang ke tempat yang paling bagus supaya bisa tahu bahwa kurangnya kita tuh banyak dan tahu yang harus diperbaiki itu apa. Gitu. Oke. Jelas nih Bang, motivasi Bang buat teman-teman di sini. Motivasi apa? Motivasi apa? Apa ya? Mungkin terkait kuliah, nggak biar nggak takut coba kuliah ke luar negeri, atau motivasi menggapai cita-cita gitu. Nah, gini, mimpi itu gratis ya.
mimpi itu gratis. Jadi kita tuh pertama kita harus bermimpi dulu, lalu kemudian biarkan ide paling liar dari kepala kita itu keluar. Jadi mimpikanlah hal paling liar yang tidak pernah orang tuamu katakan, misalkan yang nggak pernah dosenmu ngomong misalkan, atau siapapun lah, atau ke gereja nggak pernah pendeta mau ajarin misalkan, atau ke masjid dan segala macam lah. Jadi hal-hal paling liar, mimpi paling liar, mimpikanlah hal itu. Lalu kemudian sesudah alami mimpi paling liar, lalu mulai berpikir step-step apa yang harus saya lakukan. Belajar bahasa mungkin, saya harus IPK-nya harus dibagusin mungkin, saya harus bangun networking misalkan, dan segala macam. Lalu ya nanti semuanya akan ngalir, karena mimpi itu gratis. Karena menurut saya semua orang-orang besar tuh dia pasti berawal dari mimpi. Lalu yang kedua dia punya ide kreatif, lalu kemudian ketiga kerja keras. Udah itu 3 itu kalau jalan aman lah. Oke. Oh, jangan lupa berdoa, karena kalau tanpa doa nggak bisa. Ya, betul sekali. Oke, makasih banyak Bang Daniel udah sharing sama kita, banyak ilmu, Sama-sama. banyak hal-hal baru yang kita tahu nih dari Bang Daniel kayak gitu. Semoga ilmu-ilmu yang di-share hari ini bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman makin termotivasi nih untuk mengikuti jejak Bang Daniel mungkin kayak gitu ya. 5-10 tahun lagi kayak gitu kita bisa kita bisa lanjut pendidikan ke luar negeri, ngambil S3 mungkin kayak gitu ya. Jangan lupa follow Instagram akun kita di Bonapas Sogit Mengajar, dan jangan lupa juga buat subscribe dan nonton YouTube kita di Bonapas Sogit Mengajar, karena kita bakal sharing informasi-informasi menarik di sana. So, sekian dari kami. Terima kasih.